قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, alhamdulillah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesempatan untuk terus memperdalam amal tauhid itu sendiri, yaitu beribadah kepada Allah dengan semata mengharapkan ridhonya dan dijauhkan dari segala bentuk jenis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita akan lanjutkan pembahasan kajian dari kitab Tauhid dan kita masuk bab yang ketiga ya. Kandungan babnya belum? Baik, masih dalam kandungan babnya Al-Masail di bab yang kedua, yaitu bab keutamaan tauhid dan yang bisa menghapuskan dosa ya. Baik, ya silakan dibacakan. Kandungan bab ini yang pertama, luasnya karunia Allah. Ya, terus. Yang kedua, banyaknya pahala tauhid di sisi Allah. Yang ketiga, selain itu, tauhid menghapuskan dosa-dosa. Yang keempat, tafsir ayat dalam surat Al-An'am. Yang kelima, perhatikan kelima masalah yang tersebut dalam hadis ibadah. Ya, hadis ibadah yang sudah kita bahas ya. Di hadis ini terkait dengan dua kalimat syahadat, kemudian tentang Nabi Isa. Keyakinan kita adalah beliau sama seperti Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Kemudian kalimat yang Allah kirimkan kepada janin Maryam alaihissalam. Kemudian Nabi Isa Allah ciptakan dengan kalimatnya apa? Kun, ya, fayakun. Dan seterusnya, surga benar, neraka benar. Baik, kemudian yang keenam, apabila Anda menemukan antara hadis ibadah, hadis iqban dan hadis sesudahnya, akan jelas bagi Anda pengertian kalimat la ilaha illallah dan akan jelas bagi Anda kesalahan orang-orang yang tersesat karena hawa nafsunya. ya. Terus Yang ketujuh, perlu diingat persyaratan yang dinyatakan di dalam hadis iqban, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah dan tidak mempersekutukannya. Nih, jadi baik. Jadi kalimat la ilaha illallah tidak semata orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dinyatakan orang yang lurus dalam tauhidnya. Karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sebagaimana orang sholat. Orang sholat tidak dikatakan menegakkan sholat kecuali dengan hal-hal yang bisa menegakkan sholat. Syarat, rukun dan kewajiban. Ya. Demikian pula dengan
tauhid. Tidak bisa seorang dikatakan ahli tauhid kecuali di antara syarat yang harus dia penuhi adalah dalam mentauhidkan Allah harus ikhlas. Ya, kemudian yang ke-8, para nabi perlu diingatkan pula akan keistimewaan la ilaha illallah. Yang ke-9, bahwa berat timbangan la ilaha illallah mengungguli berat timbangan seluruh makhluk, padahal banyak di antara orang yang mengucapkan kalimat tersebut dengan timbangan kebaikannya. Yang ke-10, dinyatakan bahwa bumi itu 7 lapis seperti halnya langit. ya, jadi ini keyakinan ya, para jamaah. Sebagaimana kita meyakini langit itu ada 7 lapis, maka demikian pula dengan bumi. Ya, karena kalimatnya dalam hadis sebagaimana yang sudah dibacakan ya. Wal ardhina sab'a. Jadi seandainya langit yang 7 beserta isinya selainku dan bumi yang 7, ya berarti bumi pun ada 7 lapis atau 7 tingkat. Ya, silakan. 11, langit dan bumi ada penghuninya. Ya. 12, menetapkan sifat-sifat Allah berbeda dengan pendapat Asy'ariyah. Ya, di mana mereka banyak Asy'ari ini banyak menafikan, menolak sifat-sifat Allah seperti wajah, seperti istiwa, seperti nuzul turunnya Allah. Ya, dinafikan oleh mereka. Alasannya apa? Alasannya nggak masuk akal. Jadi mereka itu banyak menggunakan akalnya, pakai logika, maka tidak masuk logika mereka akan ditolak. Ya, kemudian 13, apabila Anda memahami hadis Anas radhiyallahu anhu, Anda akan tahu bahwa sabda Rasulullah SAW dalam hadis Ibn, maksudnya ialah dengan tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun, bukan sekadar mengucapkan kalimat tauhid dengan lisan saja. ya, ada sebuah ceramah para jamaah sebagai informasi tambahan ya. Ada sebuah ceramah seorang Gus yang cukup dikenal, yang mana dalam kalimat tersebut membenarkan suatu golongan yang sering disebut dengan tarekat, ya thariqah, di mana zikir mereka hanyalah mengucapkan kalimat apa? Allah, 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 Allah. Nah, bagaimana mungkin disalahkan? Sedangkan mereka menyebutkan kalimat tersebut ya karena kecintaan dan kerinduan mereka kepada Allah, maka disebut Allah, 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 dan seterusnya ya. Maka menyebutkan sebuah riwayat, wallahu alam, saya belum cek riwayatnya seperti apa, tapi dengan bahasa sederhana, bahkan dengan bahasa guyonan, bahwasanya malaikat mungkar nakir nanti, saya dengar semuanya Pak, tapi hati-hati ya para jamaah, jangan ikut dengar, nanti kena syubhatnya. Kalau saya dalam rangka untuk membantahnya gitu, untuk menyanggahnya dan untuk menjelaskan kepada umat, bahwasanya mungkar nakir itu tidak semua orang ditanya. Ya, tidak semua orang yang masuk alam barzakh itu ditanya oleh apa? Mungkar nakir. Di antaranya Nabi, kata beliau. Ya, masa Nabi ditanya, "Man nabiyuka?" Ya. Ini pakai akal ya, jawab apa namanya? "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? "Ana," saya. Nah, nggak mungkin katanya. Nah, demikian pula yang lainnya, seperti contohnya disebutkan katanya di dalam kitab lain bahwasanya ada sebuah mimpi sahabat lain ingin tahu, kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib ini ingin tahu bagaimana kondisi Umar nanti di alam kubur.
Nah, lihat berdasarkan mimpi, Pak. Bagaimana Umar yang sangat amat serem, sangar itu nanti ditanya nggak sama Munkar Nakir? Kalau setan kan jelas kabur, Pak ya. Lihat Umar itu setan cari jalan lain itu. Itu hadisnya sahih. Maka kemudian ditampakkanlah dalam mimpi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu Umar ditanya sama malaikat Munkar Nakir. Ya. Ketika akan berhadapan dengan Munkar Nakir, ditanya oleh Munkar Nakir, maka Umar menjawab. Ya, bahasa sederhananya, hati-hati. Saya ini teman dari kekasihnya Allah. Maksudnya apa? Sahabat Nabi. Saya ini teman dari kekasihnya Allah. Maka malaikat Munkar Nakir dikatakan dalam riwayat itu nggak berani kemudian melanjutkan pertanyaannya kepada Umar bin Khattab. Ya, baik. Maka lihat, hanya menyebutkan, jadi tawasulnya dengan menyebut kekasih Allah saja, malaikat segan untuk bertanya. Apalagi orang yang menyebut langsung nama Allah. Nah, dalilnya apa? Lagi-lagi pakai akal. Kita saja, Pak, di dunia, coba Pak ditilang sama polisi, Pak. Saya ini ponakannya Pak Jokowi, nggak jadi tuh, Pak. Ya. Jadi begitu pakai apa logikanya. Jadi kita nggak langsung nyebut, kita membawa nama orang yang dihormati, orang akan segan. Apalagi kita langsung nyebut siapa? Nyebut Allahnya. Nah, maka dipakai dalil bagi mereka Allah, Allah, Allah. Itu diantaranya. Nah, lihat di dalam faidah ini, orang itu, Pak, mau sebut la ilaha illallah jutaan kali seumur hidupnya, kalau dia berbuat syirik, ya batal, Pak. Batal tauhidnya, batal zikir la ilaha illallahnya batal dengan perbuatan apa? Syirik. Jadi syirik itu selain menetapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan, dengan hati, dengan perbuatan, dia juga harus konsekuensinya apa? Meninggalkan kesyirikan. Nah, jadi kita juga begitu, Bapak Ibu. Kalau ingin menjadi ahli tauhid, mengerjakan ibadah semata diperuntukkan untuk Allah, dan semua jenis kesyirikan ditinggalkan, termasuk riya, ya. Nanti kita akan bahas di bab yang berikutnya insyaallah. Baik, berikutnya. Yang ke-14, perhatikanlah perpaduan sebutan sebagai hamba Allah dan Rasulnya dalam pribadi Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Ya, terus 15, mengetahui keistimewaan Nabi Isa sebagai kalimat Allah. Ya, jadi di antara keistimewaan, keutamaan Nabi Isa, beliau Allah ciptakan dengan kalimatnya. Jadi langsung dengan kata apa? Kun. Ya, walaupun sama, semua juga sama, cuma kan yang lain tuh ada prosesnya. Ada pernikahan, ya, ada hubungan suami istri, nanti kemudian ada sel-sel dan lain sebagainya. Kalau Nabi Isa langsung ditiup ruh oleh Allah, dikirimkan ruh ke dalam janin ke dalam janin Maryam alaihissalam. Kemudian Allah ciptakan dengan kalimatnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Maka Allah mengatakan kun, maka jadilah Nabi Isa di dalam perut atau di dalam janinnya Maryam. Ya. 16, mengetahui bahwa Nabi Isa adalah ruh di antara ruh yang disifat Allah. 17, mengetahui keistimewaan iman kepada kebenaran adanya surga dan neraka. 18, mengetahui sabda Rasulullah SAW sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Jadi ini faedah yang ke-18. Jadi tidak salah ya, ketika kita mengungkapkan bahwasanya orang itu masuk surga dengan amalnya. Tapi kalau kita perdalam lagi kalimatnya, tidak bertabrakan, kemudian kita mengatakan orang itu tidak masuk surga karena amalnya. Nah, tadi katanya karena amalnya. Sekarang tidak karena
amalnya. Maksudnya apa? Maksudnya orang itu dituntut beramal untuk apa? Meraih rahmat Allah. Dengan rahmat Allah lah dia masuk ke dalam surga. Karena sehebat apapun amal kita nggak sebanding dengan balasan Allah, nggak sebanding, Pak. Bayangkan sehebat apapun Nabi, Pak, sehebat apapun, 60 berapa tahun? Berapa tahun beliau wafatnya? 63 tahun. Ya, beliau ibadah dengan tahajudnya, dengan dakwahnya, dengan jihadnya dan lain sebagainya. Dibalasnya dengan surga yang selama-lamanya. Sebanding atau tidak? Tetap nggak sebanding. Makanya kata Nabi, aku tidak masuk surga karena amalanku. Karena balasannya nggak sebanding, Pak. 63 tahun berjuang dengan seumur-umur di dalam surga. Sebanding apa? Nggak sebanding. Tapi itulah kasih sayang Allah, Pak. Orang berjuang sementara tapi dibalasnya selama-lamanya. Ya, Masya Allah, itulah tadi kembali ke faidah yang pertama, bahwasanya hadis-hadis ini menunjukkan akan luasnya rahmat Allah. Terutama dengan kita mentauhidkan Allah, maka Allah akan masukkan surga dan Allah jauhkan dari api neraka. Ya, kemudian berikutnya 19 mengetahui bahwa timbangan mempunyai 2 daun. Ya, maksudnya 2 daun itu ada 2 sisi. Ya, ada sisi untuk kebaikan, ada sisi untuk keburukan. Adapun bentuknya seperti apa, Allah alam. Ya, yang pasti besar pasti, karena amalan hamba yang ditimbang sepanjang itu atau selama itu ya, selama hidup di dunia. Yang kedua, mengetahui kebenaran adanya wajah bagi Allah. Ya, ini salah satu sifat Allah. Allah memiliki apa? Wajah. Tapi wajah Allah nggak tahu seperti apa. Kita katakan saja Allah, kita katakan wajahnya Allah. Tapi seperti apanya jangan ditanya, jangan dibayangkan. Baik, kita masuk bab yang baru. Bab 3. Ya, silakan dibacakan. Bab 3, barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab. Nah, lihat kalimatnya, Pak. Barang siapa yang mempraktekkan, kalimatnya ya. Barang siapa yang mengamalkan, barang siapa yang mengaplikasikan tauhid dengan semurni-murninya, maka dia akan masuk surga pasti, Pak. Kalimatnya lihat, pasti masuk surga tanpa hisab. Boleh nggak memastikan? Boleh. Nanti jawabannya akan kita rinci. Baik, silakan dibacakan ayat pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali pernah tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. An-Nahl surat ayat 120. Ya. Perhatikan para jamaah zanillahu ikum ajma'in. Bab ini adalah bab penyempurna dari bab yang sebelumnya. Karena bab sebelumnya berbicara tentang apa? Keutamaan tauhid dan yang dapat menghapuskan dosa. Nah, ini disempurnakan apa? Di antara keutamaan tauhid adalah orang yang murni tauhidnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab, dan ini kalimatnya secara pasti. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah taala, kalimat haqqaqat tauhid, mengaplikasikan tauhid, kata haqqaqo itu artinya adalah takhlisuhu, murni. Jadi tauhidnya benar-benar murni, tidak tercampur adukan dengan kesyirikan. Kalau kita kan mungkin masih sering, Pak. Bahkan ulama mengatakan ujub saja, Pak. Ujub itu bagian daripada syirik. Kita bangga diri itu termasuk bagian dari syirik. Dari sisi apa? Dari sisi apa bentuk kesyirikannya? Bahwasanya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Maka ketika kita ujub, berarti merasa apa? Merasa kita mampu atas diri kita.
Jadi berlawanan tuh Pak. Kita merasa mampu, padahal kita meyakini yang mampu atas segala sesuatu siapa? Allah. Dan kita tidak mampu apa-apa kecuali atas izin Allah. Maka kita menyekutukan Allah dalam hal kemampuan. Dalam bab itu dikatakan ujub itu bagian dari apa? Syirik. Maka naudzubillah min dzalik Pak. Ya barangkali kita sering terjatuh kepada kesyirikan tanpa kita sadari. Di antaranya ujub, apalagi apa? Riya, ingin dilihat, apalagi sum'ah, ingin didengar. Yang semua itu diharapkan di dalamnya ingin mendapatkan pujian dari manusia, dan itu syirik. Ya. Nah makanya siapa orang yang berhak masuk surga tanpa hisab adalah orang yang murni tauhidnya. Tidak ada sedikit pun kesyirikan di dalamnya. Dan kesempurnaan dan juga kemurnian tauhid tidak akan bisa diraih kecuali dengan 3 perkara. Nah, ini catat para jemaah. Kesempurnaan tauhid dan kemurnian tauhid tidak mungkin diraih kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, al-ilm. Dengan apa? Dengan dasar ilmu. Jadi bagaimana kita akan meraih kemurnian tauhid kalau kita nggak tahu ilmunya? Mustahil Pak. Ya, seorang tidak mungkin meraih tauhid dengan murni, dengan sempurna kecuali dengan ilmu. Sebagaimana Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad ayat yang ke-19. Dalilnya surat Muhammad ayat 19. Ketahuilah bahwasanya tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kemudian yang kedua, i'tiqad, dengan keyakinan. Jadi namanya tauhid ya hubungannya erat dengan apa? Dengan keyakinan. Orang mengilmui tapi dia nggak meyakini, nggak akan bisa. Ya, tidak akan sempurna. Meyakini apa maksudnya Pak? Meyakini bahwasanya semua ibadah itu ya hanya diperuntukkan hanya untuk Allah. Meyakini Allah satu-satunya zat yang maha berhak disembah. Nah, itu keyakinan. Makanya Allah berfirman di dalam surat Shad ayat yang kelima. Nah, perhatikan ini dalilnya. Kalau kita baca artinya mungkin nggak paham kalau tanpa keterangan ya. Allah mengatakan aja'al al-alihata ilahu wahida. Apakah dia menjadikan semua Tuhan menjadi Tuhan yang satu? Jadi maksudnya apa? Ini perkataan kaum musyrikin kepada Nabi. Masa Tuhan yang tadinya banyak mau jadi satu? Tadinya kami sembah Lata, Uzza, Manat dan seterusnya. Sekarang muncul Nabi suruh nyembah cuma satu Tuhan. Inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka, sungguhnya ini perkara yang sangat mengherankan. Aneh ini. Ya. Nah, tetapi dalil ini menerangkan apa? Menerangkan bahwasanya kaum musyrikin mereka tidak meyakini akan keesaan Allah. Jadi mereka sampai mengatakan ini suatu hal yang mengherankan. Kenapa? Ada Tuhan cuma satu, yang tadinya Tuhan itu banyak. Ya, makanya ketika mereka tidak punya keyakinan akan keesaan Allah, Allah zat satu-satunya yang berhak disembah, Allah adalah semua ibadah wajib ditujukan kepadanya, maka mereka tidak bertauhid. Sedangkan Nabi SAW adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini hanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Yang ketiga, al-inqiyad, tunduk. Tunduk ya. Berarti apa? Kalau orang sudah mengilmui, kemudian dia meyakini, maka tidak akan sempurna, tetapi dia tidak tunduk. Harus mengilmui,
Harus meyakini dan harus tunduk. Tunduk itu maksudnya apa? Patuh terhadap semua perintah Allah. Makanya kalau ada orang yang dia mengilmui, dia meyakini tapi tidak patuh, tidak tunduk kepada semua perintah Allah, ya dia masuk surga tapi dengan hisab. Beda dengan orang yang mengilmui, meyakini dan patuh kepada semua aturan Allah, maka pasti dia akan masuk surga tanpa hisab. Ya seperti Nabi, Pak. Dia apa, Pak? Mengilmui, meyakini dan patuh. Ya, maka pasti masuk surga tanpa hisab. Dan nggak perlu lagi kita mengucapkan dengan kalimat insya Allah, nggak perlu. Insya Allah dia masuk surga tanpa hisab, nggak perlu. Kenapa? Siapa saja yang mentauhidkan Allah dengan murni, tadi dasarnya apa? Ilmu, keyakinan dan ketundukan atau kepatuhan, maka pasti dia masuk surga tanpa hisab. Nah, berbeda kalau bicara orang, Pak. Kalau bicara orang, individu, maka nggak boleh kita katakan pasti, nggak boleh. Jadi kalau misalnya saya katakan Bapak, kalau Bapak, nah gitu Pak ya, kalau Bapak ini mentauhidkan Allah dengan murni, maka insya Allah Bapak masuk surga. Kenapa? Karena bicara orang, kita nggak tahu nanti hakikatnya gimana. Tapi kalau bicara kategori, ya kalau bicara kriteria, maka siapa orang yang berhak masuk surga tanpa hisab? Orang yang mentauhidkan Allah dengan murni. Pasti, nggak perlu lagi katakan insya Allah dia masuk surga tanpa hisab, nggak. Tapi apa? Pasti dia masuk surga tanpa hisab. Baik, nah, kira-kira Pak, kira-kira kita banyak kekurangannya di sisi mananya Pak? Ilmu, keyakinan, atau kepatuhannya Pak? Kepatuhannya. Kita barangkali berusaha terus berilmu, berusaha terus meyakini, tapi banyak maksiat yang kita lakukan. Nah di sini makanya ada orang masuk surga dengan sempurna, ada orang masuk surga tapi tidak sempurna. Kenapa? Melalui dulu azab, hisab, begitu ya. Baik, adapun ayat yang tadi dibacakan di dalam surat An-Nahl ayat 120, Allah mengatakan Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah apa? Seorang imam. Jadi Pak, umat di dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ulama ahli tafsir artinya imam. Seorang pemimpin. Jadi Ibrahim ini adalah seorang pemimpin. Qanitan, yang patuh, yang taat. Lillah, kepada Allah. Hanifa. Apa arti Hanif? Apa di situ artinya? Enggak ada. Hanif itu artinya apa? Murni. Hanif itu artinya mala ila syai', yang condong. Jadi artinya apa? Ya, dia condong kepada kebaikan. Dia senantiasa condong kepada tauhid. Walam yakum minal musyrikin, dan Ibrahim tidak pernah dia tergolong dari golongan orang-orang yang berbuat syirik. Baik, ayat ini para jamaah sekalian, azan ya Allah wa ikum ajma'in, menunjukkan akan keutamaan Nabi Ibrahim. Lihat, Allah sampai-sampai merekomendasikan beliau bahwa seumur hidupnya beliau nggak pernah berbuat syirik. Walam yakum minal musyrikin. Makanya ayat ini dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Kenapa? Sesuai judul bab tadi. Siapa yang memurnikan tauhid, tidak tercampur dengan sedikit pun kesyirikan, maka pasti masuk surga tanpa hisab. Sebagaimana Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seumur hidupnya tidak pernah berbuat syirik. Apa dalilnya tadi? Walam yaku minal musyrikin. Tidak sekalipun beliau pernah berbuat syirik. Paham ya? Jadi siapa yang ikut Ibrahim, maka sama seperti Ibrahim alaihissalam.
dia akan masuk surga tanpa hisab. Itu dalilnya, ya. Itu sisi pendalilannya. Ayat ini dicantumkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dalam judul bab siapa yang murni tauhidnya, ya, maka dia akan masuk surga, pasti dia masuk surga tanpa hisab. Kemudian para jamaah sekalian, demikian pula dengan kalimat qanita. Arti qanit artinya apa? Orang yang senantiasa patuh. Ya, orang yang senantiasa apa? Patuh. Senantiasa taat. Nah, itu ada pada diri Ibrahim alaihissalam. Maka demikian orang yang senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah berbuat syirik, sudah pasti Pak, dia akan masuk surga tanpa hisab. Tapi pertanyaannya Pak, adakah manusia selain para nabi dan para rasul yang seperti itu Pak? Sedangkan Nabi mengatakan apa? Setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan. Nah, maka jawabannya Pak, selama dia berusaha patuh, berusaha taat, berusaha istiqomah, dan ketika pasti Pak, ketika dalam tanda kutip, dalam tanda kurung, pasti dia tergelincir kepada dosa dan maksiat, tapi dia tidak teruskan kemaksiatannya, melainkan apa? Segera kembali ke jalan Allah. Nah, maka bisa dia dapat Pak surga tanpa hisab. Tapi kalau terus maksiat lagi, maka dia tidak meraih apa yang Allah janjikan, yaitu surga tanpa hisab. Itu Pak ya. Makanya ada sebuah ceramah seorang ustadz, ya saya tidak perlu sebut namanya, ketika berbicara sejumlah umat yang nanti akan masuk surga tanpa hisab, maka beliau mengatakan kita bukan berarti nggak boleh berharap termasuk golongan tersebut. Tapi setidaknya kita berharaplah kepada Allah diringankan hisabnya. Boleh berharap kita masuk surga tanpa hisab, boleh. Bukan berarti kejauhan, bukan Pak. Tapi minimal kita, kalau kita nggak mungkin masuk surga tanpa hisab, maka minimal apa? Berdoalah kepada Allah agar diringankan hisabnya. Sebagaimana dianjurkan, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Baik. Baik, tadi arti dari hanif saya ulang kembali ya. Hanifa artinya apa? Ma'ilan anisyirki. Jadi jauh dari kesyirikan. Mujadima likulli ma yukhalifu ta'ah. Dan senantiasa jauh dari perkara-perkara yang menyelisih ketaatan. Jadi jauh Pak. Makanya kalau kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, kita akan dapati bagaimana perjuangan yang sempurna. Yang mana beliau itu adalah manusia yang mencapai pada derajat sabar yang luar biasa Pak. Ya, yang mencapai pada derajat sabar yang luar biasa dan juga yakin Pak. Maka dari kisah Ibrahim alaihissalam ini bisa kita ambil pelajaran, karena Allah kan memuji Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Maka ketika kita mengetahui orang-orang yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, bukan berarti kita hanya sekedar ikut memuji, wah Ibrahim hebat begini, bukan. Tapi apa? Agar tumbuh dalam hati kita kecintaan kepada beliau. Nah ini nanti masuk bab tauhid lagi apa Pak? Cinta karena Allah. Jadi karena kita mendengar tentang bagaimana perjuangannya,
kemudian Allah memuji perjuangan tersebut, maka kita mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam karena Allah. Itu yang pertama, tujuan Allah menyampaikan kisah-kisah baik dalam Al-Quran agar kita mencintai sosok orang-orang baik tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, agar kita meneladani perbuatannya. Pertama apa tadi? Agar kita mencintai sosok-sosok tersebut karena Allah. Dan ini masuk dalam bab tauhid, Pak. Cinta karena Allah, benci karena Allah, itu bagian dari tauhid. Yang kedua, agar kita meneladani sosok-sosok teladan tersebut. Jadi bukan sekedar kita itu memuji sebagaimana Allah memujinya dalam Al-Quran. Hebat Nabi Ibrahim, luar biasa Nabi Ibrahim, begini Nabi Ibrahim. Bukan, tapi agar kita mencintai beliau karena Allah dan meneladani beliau dalam perjuangan-perjuangannya. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-6, laqad kana lakum fihim, sungguh telah ada untuk kalian, fihim, dalam diri mereka, uswatun hasanah. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi siapa-siapa yang berharap perjumpaan kepada Allah dan hari akhir. Jadi sekali lagi Pak ya, ketika kita mendapati Allah menyanjung seseorang di dalam Al-Quranul Karim, maka bukan berarti kita ikut dalam hal apa? Menyanjung mereka. Tapi dua tujuannya. Agar apa pertama? Mencintai sosok tersebut karena Allah. Yang kedua, meneladani sosok tersebut dalam kebaikan-kebaikannya. Baik, ada sebuah tambahan faidah dijelaskan oleh Syekh Utsaimin di sini. Bapaknya Nabi Ibrahim itu mati di atas kekafiran. Jadi kita nggak bicara orang tuanya Nabi Muhammad SAW ya. Ini kita sekarang sedang fokus bahas tentang Nabi Ibrahim. Artinya gini Pak, tidak ada masalah sedikit pun Pak ketika ada seorang Nabi terlahir dari orang tua yang musyrik. Karena Allah berikan hidayah kepada siapa saja, sekalipun orang tuanya nggak dapat hidayah. Dan nggak mesti Pak, sosok yang sempurna harus lahir dari sosok yang sempurna, nggak mesti. Lahir Nabi Ibrahim Pak, bapaknya para nabi lahir dari tulang sulbi seorang yang berbuat syirik kepada Allah, yang matinya pun di atas kekafiran. Ya. Dan namanya siapa? Azar. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-An'am 74. Al-An'am 74. Wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, apakah kamu menjadikan patung-patung sebagai Tuhan, sebagai sembahan? Nah. Dan terbukti dari ayat lain bahwasanya Nabi Ibrahim itu pernah berkata, "Sa'astaghfirulaka Rabbi," aku akan mohonkan ampun, aku akan minta ampun sama Allah untukmu wahai bapakku. Tapi kemudian Allah tegur. Ya, maka kemudian apa? Nabi Ibrahim berlepas diri. Kenapa? Karena ayahnya mati di atas kekafiran. Beda dengan Nabi Nuh. Ini sebagai contoh, Pak. Bahwasanya dibuktikan, karena ada orang yang begini, Pak. Bapak itu tidak senantiasa ayah. Ungkapan bapak itu bisa jadi paman. Ya. Nah, maka bantahannya adalah diantaranya beda dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, tahu Nabi Nuh? Beliau berkata di dalam surat Nuh ayat 28, dan gak ditegur sama Allah, Rabbil firli wali walidayya. Ya Allah, ampuni aku dan kedua
orang tuaku, dan gak ada teguran dari Allah. Nah, ini menunjukkan apa? Berarti orang tua Nabi Nuh, baik bapak atau ibunya, dalam keadaan apa? Beriman. Beda dengan bapaknya Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam yang tidak beriman. Karena ketika Nabi Ibrahim berdoa memohon ampun untuk bapaknya, ditegur oleh Allah. Ya, sebagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu bisa buka di dalam surat At-Taubah 114. Jadi ketika jelas bahwasanya orang tuanya itu adalah musuh Allah, karena orang kafir kan musuh Allah, Pak. Setiap orang kafir itu musuh Allah. Maka Nabi Ibrahim langsung berlepas diri. Aku berlepas diri dari bapakku karena dia termasuk musuh Allah. Baik, kemudian faedah berikutnya bahwa kisah-kisah terdahulu tidak boleh dikarang-karang, nggak boleh, Pak. Jadi kalau kita berbicara orang dulu, itu semuanya adalah perkara gaib. Bisa kita kisahkan ketika memang Allah jelaskan atau Nabi jelaskan. Maka nggak boleh ada tambahan penjelasan sedikit pun dalam perkara gaib kecuali landasannya apa? Landasannya dalil, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Baik, silakan. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun. Yang minum ayat 59. Ya. Baik. Ayat ini ada dalam surat Al-Mu'minun ayat 59. Ya. Ayat ini masih berbicara tentang keutamaan tauhid yang tidak diiringi sedikit pun dengan kesyirikan. Karena para jemaah, sebagian ulama mengatakan bahwasanya maksiat itu ternyata apapun jenis maksiatnya itu sebetulnya masuk dalam bagian kesyirikan sebetulnya, Pak. Segala bentuk jenis maksiat dosa itu termasuk dalam apa? Kesyirikan. Kenapa maksiat dosa selain syirik itu dinamakan syirik juga? Ada yang tahu alasannya kenapa, Pak? Ada yang tahu alasannya apa, Pak? Kenapa sampai ada pemahaman bahwa kita melakukan dosa selain syirik, tapi itu juga termasuk syirik, Pak? Apa alasannya? Ada yang tahu? Silakan. Hah? Menentang perintah Allah. Iya, kenapa menentang perintah Allah itu dinamakan syirik? Kenapa? Kalau syirik kan menyekutukan Allah kan artinya. Nah, kenapa menentang Allah atau bermaksiat kepada Allah itu dinamakan juga syirik? Apa, Fahri? Tidak? Tidak apa? Hah? Ketidaktahuan. Maksudnya gimana tuh? Bukan, maksudnya gini. Ketika kita melakukan maksiat, padahal itu kan bukan kategori berbuat syirik, tapi ternyata maksiat itu termasuk bagian syirik, Pak. Kenapa maksiat itu masuk dalam bagian syirik? Karena tidak patuh. Arti maksiat tidak patuh. Nah, kenapa tidak patuh itu dinamakan syirik? Itu maksud saya.
Dalam sisi apa? Seorang itu ketika tidak patuh, ketika melanggar, ketika berbuat dosa, ketika berbuat maksiat dikatakan juga atau diistilahkan juga musyrik. Nah, itu yang sempurna tauhidnya. Kita berilmu ketika tunduk, ketika apa? Meyakini dan mematuhi. Sebetulnya ada hubungannya, cuma poin intinya belum dapat, Pak. Betul, dalam bab ketidakpatuhannya betul, Pak. Ibu-ibu, ada jawaban ibu-ibu? Nggak ada mikrofon di atas ya. Nah, nggak kedengeran Bu, kipasnya lebih kencang daripada suaranya. Coba Bu. Ya, terus ada lanjutannya. Allah perintahkan manusia untuk ibadah, tapi malah dia berbuat dosa gitu. Iya. Artinya kan berarti kan dia melakukan maksiat. Tetapi kenapa dikategorikan maksiat ini dikategorikan syirik, itu pertanyaan saya. Kenapa dikatakan syirik? Baik, perhatikan ya. Belum ada jawaban yang pas ya. Karena ketika kita berbuat dosa dan maksiat, kita mentaati selain Allah. Apa itu? Bisikan syaitan dan hawa nafsu. Berarti kan menduakan Allah dalam kepatuhan. Benar apa? Kita berbuat dosa, berbuat maksiat, bukan nyembah selain Allah, apa bukan? Tapi dosa apa? Minum khamar, judi dan lain sebagainya, Pak ya. Kenapa kita lakukan itu, Pak? Berarti kan ada hawa nafsu yang dipatuhi atau syaitan yang ditaati, betul nggak, Pak? Berarti kita menduakan Allah dalam apa? Ketaatan. Nah, maka Pak, maka dalam makna umum maksiat juga bisa masuk dalam kategori apa? Syirik, tapi secara makna umum. Adapun dalam makna khususnya tidak. Makanya kalau seandainya maksiat itu secara khusus dinamakan syirik, semua orang berarti musyrik, Pak. Betul nggak, Pak? Tidaklah ada manusia kecuali pasti pernah berbuat syirik. Tapi untungnya tidak, ya. Jadi dalilnya apa? Lihat, perhatikan di dalam surat Al-Jathiyah. Surat Al-Jathiyah ayat 23. Surat Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu? Apa pendapatmu, apa pandanganmu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi Pak, ada orang menjadikan hawa nafsu sebagai apa? Tuhan. Karena kan makna Tuhan itu kan diantaranya apa? Yang ditaati. Berarti orang berbuat maksiat, berbuat dosa apa? Mentaati hawa nafsunya. Berarti menuhankan hawa nafsunya. Ini secara makna umumnya. Tapi untungnya tidak secara khusus. Karena kalau tidak, berarti kita Pak sering, bahkan setiap hari kita berbuat syirik. Kalau maksiat itu semuanya masuk dalam kategori apa? Syirikan. A'udzubillahi min dzalik. Nah, maka Pak, adapun secara makna khusus, ulama membagi maksiat itu terbagi menjadi dua. Ada syirik, ada syirik, ada fasik. Ada syirik, ada fasik. Nah, kalau fasik ini berarti kan selain syirik. Ya, seperti tadi ya, minum khamar, judi, memutus silaturahmi, membuka aurat, ya. Kemudian lalai dan lain sebagainya. Itu fasik. Nah, kalau syirik ya banyak ya, nanti kita akan sampai pada bab jenis-jenis kesyirikan. Nah, ini saya ingin menyampaikan ya, ini
kitab yang saya kaji ini kan termasuk kurikulum kuliahan kami ini masih ada saya. Nah inilah Pak pentingnya kita mencatat. Dulu saya Pak, di antara metode saya dalam belajar adalah merangkum kitab. Jadi kitab setebal ini saya rangkum nih Pak. Nah ini bekasnya masih ada Pak. Ternyata masih ada nih bekas saya kuliah. 2015 berarti berapa tahun lalu Pak? Ada. Jadi kalau saya ujian saya cuma pegang ini Pak, kitab saya simpan. Nah saya hafalin as-sihru lughatan ma khafiya wa sabu semua. Ya. Jadi para jamaah demikian. Ini dalam satu bab ya. Ada di bab lainnya. Nah, jadi jamaah kalau ingin ilmu itu ada bekasnya, ya catat. Terutama poin-poin utamanya, poin-poin pentingnya. Baik. Jadi maksiat itu kalau secara umum masuk dalam kategori apa? Syirik. Dari sisi pandangan apa? Dia mentaati hawa nafsunya. Karena ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Tetapi kalau secara umum maksiat itu terbagi menjadi dua. Satu syirik, yang kedua apa? Fasik atau kefasikan. Secara khusus ya, secara khusus. Adapun ayat surat Al-Mu'minun 59 tadi, walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka. Maka ini apa? Ini syiriknya bermakna umum atau khusus? Nah, itu pertanyaannya Pak. Di dalam surat Al-Mu'minun tadi, itu syirik bermakna khusus atau umum? Dan orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Rabb mereka, umum atau khusus? Hah? Khusus. Berarti artinya mereka yang tidak berbuat syirik tapi tetap berbuat dosa. Itu kan kalau secara khususnya kan? Tapi tetap berbuat kefasikan. Yang benar apa? Bermakna umum. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik dan berbuat dosa. Karena ayat ini kan tadi kita sudah jelaskan, ayat ini dikaitkan dengan judul bab. Orang yang murni tauhidnya. Murni kan berarti apa? Mengilmui, meyakini dan patuh. Berarti kan patuh ditinggalkan semua jenis dosa. Nah, kembali lagi kepada pernyataan saya tadi. Ustadz, nggak ada kan manusia yang nggak berbuat dosa. Betul, ada manusia berbuat dosa, tapi yang benar nih yang berbuat dosa ini segera apa? Tobat, gitu Pak. Nah, kalau orang berbuat dosa dan terus menerus dalam dosanya, ya dia nggak mungkin Pak. Dia pasti diadab dulu. Kalau kaidah dasarnya Pak, orang berbuat dosa terus menerus, ya dia masuk surga, tapi masuk neraka dulu. Kecuali memang orang yang dikehendaki Allah. Itu gimana Allah? Hanya Allah saja menghendaki. Orang ini, ya Allah saya lihat dia banyak dosa terus, tapi kenapa langsung masuk surga? Itu hak Allah. Ada nggak Pak? Mungkin ada. Ya. Tapi kalau orang yang tadi orang yang mentauhidkan Allah dengan sempurna, dengan murni, pasti langsung masuk surga tanpa hisabnya, itu pasti. Tapi kalau orang yang mentauhidkan Allah tapi masih ada dosa-dosa lain, itu kembali kepada kehendak Allah. Kita nggak bisa katakan dia pasti neraka dulu, nggak. Dia nggak bisa masuk surga dulu, nggak bisa. Semuanya kembali kepada kehendak Allah, karena yang memiliki surga dan neraka hanya Allah. Ya, kita nggak bisa ikut campur dalam urusan itu. Apa dalilnya bahwasanya orang yang berbuat dosa, perhatikan Bapak Ibu, apa dalilnya bahwasanya orang yang berbuat dosa tapi dia bisa masuk surga tanpa hisab? Ketika dia berbuat dosa tapi tidak terus-menerus dalam dosanya, segera bangkit, segera bertobat,
segera mohon ampun sama Allah. Dalilnya surat Ali Imran 135. Dalilnya surat Ali Imran 135. Perhatikan dalilnya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang apabila melakukan kekejian, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka segera ingat sama Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, mereka meminta ampun atas dosa-dosa mereka. Ya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Nah, lihat kalimat berikutnya. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak meneruskan apa yang mereka perbuat. Walam yusirru, tidak terus menerus mereka atas apa yang mereka kerjakan, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui kalau itu dosa. Nah, jadi kalau apa? Kalau terjatuh pada dosa, terjatuh pada kekejian, zakarullah, langsung ingat Allah dan langsung istighfar. Tapi kalau terus, kaidah dasarnya dia akan dibersihkan dulu di dalam neraka dari dosa-dosanya, baru bisa masuk surga. Kecuali Allah berkehendak lain, langsung masuk surga. Itu tergantung hak prerogatif Allah. Baik. Berikutnya para jemaah. Nah, nanti di dalam hadis pembahasan ini akan ada hadis yang berbicara tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, apa saja sifat-sifatnya, ya. Karena ini kan babnya, ingat ya dengan judul bab itu, Pak. Karena syekh itu senantiasa menyertakan dalil yang berhubungan dengan bab. Jadi harus ingat babnya, Pak. Bab keutamaan tauhid. Bab keutamaan tauhid, diantaranya apa? Orang yang sempurna tauhidnya, murni tauhidnya, dia akan masuk surga tanpa hisab. Maka dalilnya itu yang berhubungan dengan bab itu, karena sesuai dengan judulnya. Baik, silakan bacakan. Musa yang menunjukkan, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair, lalu ia bertanya, siapakah di antara kalian melihat bintang yang jatuh semalam? Aku pun menjawab, aku. Kemudian aku berkata, ketahuilah, sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat, tetapi terkena semalam mengganti. Ia bertanya, lalu apa yang kamu perbuat? Jawabku, aku meminta ruqyah. Ia bertanya lagi, apakah yang mendorong dirimu untuk melakukan hal itu? Jawabku, maksudnya apa yang mendorong kamu minta ruqyah? Kenapa kamu minta ruqyah? Itu maksudnya, ya. Terus? Jawabku, yaitu sebuah hadis yang ditutupkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Ia bertanya lagi, dan apakah hadis yang ditutupkan kepadanya itu? Aku berkata, dia menutupkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Hufayb, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali karena ain atau terkena sunatan. Sa'id pun berkata, sungguh telah berbuat baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Tetapi Ibnu Abbas menunjukkan kepada kami hadis dari Nabi SAW. Baik, nanti lagi ya. Itu lanjutannya. Baik. Jadi lihat para jamaah sekalian. Ini di zaman tabi'in. Ya, ini di zaman apa? Tabi'in, orang-orang yang berjumpa dengan para sahabat tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sa'id bin Jubair ini, para jamaah dicatat ya. Sa'id bin Jubair ini termasuk orang yang terpercaya, orang yang paling alim dari kalangan tabi'in. Sa'id bin Jubair. Ya, termasuk tabi'in yang terpercaya. Thiqah, maksudnya dalam periwayatan hadisnya itu thiqah, terpercaya. Baik anaknya Sa'id, baik bapaknya Sa'id maupun ayahnya itu Jubair.
Nah, maka kisah ini pertama lihat menerangkan kepada kita kesolehan para tabiin dulu, Pak. Kalau kita, Pak, berharap orang itu berbaik sangka bahwa semalam kita melaksanakan qiyamul lail, padahal tidak. Jadi saat kita tidak mengerjakan qiyamul lail saja, kita berharap orang lain berbaik sangka kepada kita, tadi malam kita tahajud, padahal kita tidak. Apalagi kalau kita tahajud, seringkali kita berharap orang itu tahu apa kita melaksanakannya. Tapi lihat, Pak, berbeda dengan Sa'id bin Jubair. Ketika ditanya, kamu tadi malam lihat bintang jatuh nggak? Maka dia mengatakan apa? Aku lihat. Kemudian nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia menyatakan, tadi malam saya nggak sholat. Jadi justru apa? Keburu sebelum orang itu menduga dia sholat tahajud, dia langsung katakan, saya tadi malam. Ini menerangkan akan lihat bagaimana mereka menjaga keikhlasan, Pak. Menjaga hati mereka. Tadi malam saya tidak sholat. Kenapa? Karena saya intinya demam, sakit, disebabkan disengat. Sebetulnya dalam hadis ini tidak disebutkan apakah oleh kalajengking, oleh ular, intinya oleh hewan berbisa, disengat, gitu ya. Maka kemudian beliau meminta diruqyah karena sengatan tersebut. Nah, maka ditanyakan alasannya, kenapa kamu minta ruqyah? Maka dia sampaikan hadis bahwasanya ruqyah itu tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan kecuali untuk apa? Disebabkan karena ain atau demam yang disebabkan oleh sengatan hewan berbisa. Ya, baik. Kisah ini para jamaah sekalian, azan ya Allah ya kumajma'in, terkhusus pertama berkaitan dengan pernyataan Sa'id bin Jubair bahwasanya beliau semalam tidak dalam keadaan sholat malam. Nah, di sini para jamaah, terkadang syaitan itu memainkan hati manusia. Ketika dia beramal ingin mendapatkan pujian manusia, dan ketika tidak beramal dia beralasan, kalau saya beramal nanti takut riya. Pernah nggak gitu juga, Pak? Aduh, kalau saya lakukan ini nanti saya riya. Kalau riya syirik, ya udahlah, nggak usah dulu lah. Ya. Padahal yang benar adalah kerjakan ketaatan itu, Pak. Dan ketika ada riya, lawan. Jadi jangan ditinggalkan ketaatan dengan alasan takut riya, jangan. Dan jangan beramal karena riya, tapi apa? Kerjakan amal, lawanlah riya. Itu yang benar, ya. Itu sikap yang benar. Baik. Apa yang dimaksud dengan riya? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ruqyah? Ruqyah itu adalah bacaan-bacaan yang dibacakan, itu ruqyah. Ya, bacaan-bacaan yang dibacakan kepada orang yang sakit atau orang yang tertimpa musibah. Bacaan-bacaan yang dibacakan kepada orang sakit atau orang yang tertimpa musibah. Adapun ain, apa itu ain? Ain itu adalah pandangan nazratan min hasidin. Adalah sebuah pandangan yang dipandangkan dari orang yang dengki, itu ain. Jadi ada orang dengki kemudian memandang dengan pandangan apa? Kedengkian, itu ain namanya. Dan saat itu berarti jiwanya dalam keadaan buruk. Sehingga dapat berdampak kepada orang yang dipandangnya. Jadi Pak, kalau ada seorang yang dengki pada kita, kemudian dia memandang dengan pandangan mata yang dengki, Pak, maka itu bisa menyebabkan kita terkena musibah atas pandangan hasad tersebut.
dan kita akan terkena penyakit apa? Ain tadi. Adapun humah tadi artinya apa? Ya, sakit yang disebabkan oleh hewan berbisa, apapun itu, Pak. Ya, baik kalajengking, ular, apalagi Pak hewan berbisa. Tawon, bahkan semut juga ada bisanya ya. Ada sebagian semut Pak itu yang bisa bengkak itu ada Pak. Ya. Intinya hewan yang memiliki bisa. Nah, maka kisah ini menerangkan kepada kita bahwa ruqyah itu bisa bermanfaat dari penyakit ain dan apa? Tersengat. Jadi Pak akan ada faedahnya dari penyakit ain dan tersengat. Ya tentunya semua itu kembali kepada izin Allah. Dan banyak ya, banyak contohnya. Di antaranya ada dulu ya di zaman sahabat. Ini kisah nyata, hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari juga, bahwa ada ada ketua segelintir kaum yang dia tersengat hewan berbisa. Maka ketika sahabat itu diminta untuk dibacakan ruqyah, maka dia baca apa? Al-Fatihah. Ketika dibaca Al-Fatihah Pak, langsung sembuh. Langsung dia berdiri seolah-olah dia nggak pernah terkena sengatan itu Pak. Biasanya Pak kalau kita Pak bengkak Pak, sembuh kan masih jengkat-jengkat gitu Pak ya. Nah ini Pak ketika dibaca Al-Fatihah langsung Pak dia bisa lari Pak. Karena sembuh seolah-olah dia tidak pernah mengalami penyakit itu. Ya sembuh tanpa apa? Sembuh tanpa bekas sedikit pun. Kita Pak kalau di antaranya kalau kepelitek gitu Pak, keseleo kan sembuh, alhamdulillah sembuh. Tapi bekas-bekasnya kadang ada itu ya, dipencet masih sakit, tapi udah bisa gerak. Nah ini berbisa juga sama Pak. Biasanya suka ada bekasnya Pak, sakit masih, tapi sudah bisa jalan gitu Pak ya, atau masih ada nanahnya mungkin atau apa. Nah ini ketika sahabat membacakan Al-Fatihah maka langsung sembuh. Jadi ruqyah itu Pak bermanfaat, jangan dianggap sepele. Jadi boleh kalau kita mendapati ada seorang yang sakit, demam, apalagi karena ain tadi, kemudian karena kena sengatan, maka silahkan diruqyah. Karena ruqyah itu akan bermanfaat. Kemudian terkait dengan ain, nah ain juga Pak, selain diruqyah, sebetulnya ada metode penyembuhan yang lain. Itu apa? Kalau kita tahu siapa yang hasad sama kita, maka orang yang hasad sama kita itu Pak disuruh berwudu atau mandi. Maka air bekas dia dipakai sama kita. Yaitu metode penyembuhan yang lain. Atau bahkan Pak air bekas mandi atau air bekas wudu dia Pak diminum sama kita. Itu diantara metode yang ada asarnya. Jadi dia suruh wudu gitu Pak ya, atau suruh mandi. Ya kalau wudu lah ya, kalau mandi mungkin agak jijik ya karena yang lain-lainnya gitu ya. Nah kalau wudu Pak, maka si air bekas wudunya itu diminumkan kepada orang yang terkena musibah disebabkan air tersebut. Demikian pula Pak, ini metode lain yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Boleh diambil rambutnya Pak. Diambil rambutnya atau tanah yang misalnya yang pernah dia injak Pak. Kemudian wa yusab ala dzalika ma, kemudian dicampur dengan air, kemudian airnya dipercikan kepada orang yang terkena ain. Airnya dipercikan kepada
orang yang terkena ain. Maka ini mujarab bahasa kita. Termasuk obat yang mujarab. Nah, sebaliknya orang yang kita, Pak, kalau misalnya memandang orang dengan pandangan dengki, maka jangan lupa kita mendoakan keberkahan. Kadang kita dengki itu, Pak, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ma khala jasadun min hasad. Enggak ada jasad, enggak ada seorang pun yang terhindar dari penyakit hasad, enggak ada. Jadi hampir semua orang pernah hasad, Pak. Nah, maka hati-hati, Pak. Ketika kita misalnya melihat ada anak lucu, kadang kita nggak sadar kalau kita hasad. Ya, ada orang punya beli mobil baru, kendaraan baru, lupa, Pak. Maka jangan lupa kita sering-sering mendoakan keberkahan. Barakallahu fiik. Allah barik fikum. Barakallahu alaik. Karena kalau kita lupa mengucapkan itu, Pak, itu orang bisa demam itu, Pak. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan apa? Sembunyikan nikmat yang kita miliki sebagaimana engkau menyembunyikan aib yang kau miliki. Sampai sebegitunya, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Demikian para jemaah, barangkali yang bisa disampaikan. Nanti bersambung kepada hadis yang berikutnya. Kami masih ada acara pada zuhur. Jadi barangkali sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di pekan yang akan datang insyaallah, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.